Halo adik-adik, di video kali ini kita akan melanjutkan membahas sebuah contoh soal berkaitan dengan konsep usaha dan energi fisika SMA kelas 10. Sebuah bola bermassa 0,5 kg bergerak dari A ke C melalui lintasan lengkung. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan bola dari A ke C adalah, nah adik-adik, dari video sebelumnya kita telah tahu bahwa yang namanya usaha itu rumus dasarnya adalah W sama dengan Fs cos theta. Betul ya? Jadi W itu adalah usaha, kemudian F itu gaya, S itu adalah perpindahan, nah theta itu adalah sudut antara F dan S. Lalu kalau kita hubungkan dengan energi, yang namanya usaha itu rumusnya adalah W sama dengan delta EK, ya. Jadi dengan kata lain, W itu setara dengan perubahan energi kinetik dari benda. Demikian juga kalau kita hubungkan dengan energi potensial, W itu rumusnya adalah delta EP, setara dengan perubahan energi potensial. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, nah ini ya, lebih enak kita menggunakan rumus yang mana? Kalau kita lihat, di sini yang diketahui adalah ketinggian, ya. Jadi bola di titik A ketinggiannya 6 meter. Kemudian bola di titik C, ini maksudnya titik C ya, itu ketinggiannya 2 meter. Berarti karena yang diketahui ketinggian kan identik dengan energi potensial, berarti terjadi perubahan energi potensial, maka yang namanya usaha itu bisa kita kerjakan dengan rumus yang ketiga, yaitu apa? W sama dengan delta EP. EP sendiri rumusnya adalah MGH, ya. Jadi H itu adalah ketinggian. Yang namanya ketinggian itu tergantung acuan. Sebagai contoh, kalau misalkan ini titik A, tingginya berapa? Nah, tergantung acuannya di mana. Kalau acuannya di tanah, maka jawabannya adalah tinggi titik A itu sama dengan 6 meter. Jadi yang jelas, yang namanya ketinggian itu tergantung apa? Tergantung acuan. Ya, acuannya ada di mana. Contoh yang kedua, berapakah tinggi titik C? Nah, tergantung acuannya di mana. Kalau acuannya di tanah, maka jawabannya 2 meter, ya. Nah, yang namanya acuan itu bebas. Jadi, boleh di tanah, boleh juga sebenarnya di titik C ini kita jadikan acuan. Nah, jadi kalau titik C ini kita jadikan acuan, garis yang putus-putus ini ya, ini kita jadikan acuan. Artinya, jika nanti ditanya berapakah ketinggian titik A, itu bukan 6 meter, karena diukur terhadap acuannya sekarang di titik C. Kalau ini 6 meter, lalu yang ini 2 meter, maka tinggi titik A terhadap acuan ini sama dengan 4 meter. Jelas ya? Dari mana? Dari 6 dikurangi 2. Kemudian jika ditanya, berapakah tinggi titik C terhadap acuan, ya ini acuan yang baru di sini ya, bukan tanah, maka nanti tinggi titik C itu sama dengan 0, ya, karena berimpit dengan acuan. Nah, sehingga nanti kalau misalkan ditanya berapakah usaha yang dilakukan oleh bola ya dari A ke C, kita bisa menggunakan rumus delta EP. Nah, delta EP-nya itu adalah EP2 dikurang EP1. Ya, EP2-nya berarti MGH2. Dalam hal ini adalah HC. Nah, ini HC ya, keadaan yang kedua. Dikurangi EP1. EP1 berarti MGHA. Nah, karena HC ini kan sama dengan 0 ya, kita pakai acuan yang baru ya. Jadi karena berimpit dengan acuan, maka nanti HC itu sama dengan 0. Nah, ini bisa kita coret. Jadi fungsi menentukan acuan baru itu sebenarnya supaya apa? Supaya menyederhanakan perhitungan kita, supaya ada efek pencoretan seperti ini. Oke, berarti yang namanya usaha itu sama dengan min MGHA. Masanya 0,5 berarti setengah ya. Jangan lupa di sini tandanya negatif. Kemudian G-nya 10, nah HA-nya itu bukan 6 meter ya, tapi 4 meter. Min setengah kali 4, min 2 kali 10, sama dengan min 20 Joule. Jadi yang ditanyakan di sini adalah besarnya usaha yang dilakukan bola dari A ke C. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 20 Joule. Ingat, di video sebelumnya telah kita bahas, jadi tanda negatif di sini semata-mata hanya menunjukkan terjadinya penurunan energi potensial, ya. Jadi kalau ditanyakan berapakah besarnya usaha, maka W sama dengan 20 Joule. Tanda negatifnya tidak usah kita masukkan. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan,
Boleh bertanya di kolom komentar, nanti pasti saya akan jawab. Demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini berkaitan dengan pengaplikasian kesetaraan antara energi potensial ya, perubahan energi potensial dengan usaha. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian klik like dan share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya, masih berhubungan dengan usaha dan energi.